Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل وجوب الأمر بالمعروف. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Fasal. Fasal ini uraian, pembahasan dari pembahasan sebelumnya tentang wajibnya mengajak kepada al-ma'ruf. Dan ini sehubungan dengan pembahasan sebelumnya dalam mendudukkan, menjelaskan kekeliruan orang-orang yang berhujjah dengan menggunakan takdir terhadap dosa-dosanya. Kata beliau, wa kadzalika dzunubul ibad yajibu 'alal 'abdi fiha ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bihasabi qudratihi wa yujahida fi sabilillah al-kuffara wal munafiqin wa yuwaliya awliya Allah wa yu'adiya a'da Allah wa yuhibba fillah wa yubghida fillah. Kama qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Al-ayat. Demikian pula kata beliau, dosa-dosa hamba adalah merupakan kewajiban bagi hamba sehubungan dengan dosa-dosanya untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar sesuai dengan kemampuannya, dan agar supaya hamba berjihad mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan wajib bagi hamba untuk yuwali, memberi loyalitas, pembelaan, dukungan terhadap wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, dan membenci musuh-musuh Allah. Wajib bagi hamba
untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini maksudnya sehubungan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau kita memahami dua syariat besar ini, dua ibadah besar ini, maka tidak akan mungkin muncul pengertian untuk berhujjah dengan takdir guna melakukan dosa. Kalau orang berhujjah dengan takdir untuk melakukan dosa, apalagi manfaat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ibadah ini apa manfaatnya sudah? Tidak punya makna sudah. Setiap hamba diwajibkan untuk mewujudkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar terhadap dosa, apalagi terhadap dosanya. Kalau orang ingin menegakkan hal itu, maka tidak akan mungkin muncul paham untuk berhujjah dengan takdir guna melakukan dosa. Sebab kapan kita berhujjah dengan takdir guna melakukan dosa, maka gugur al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini sisi lain akan batilnya hal ini. Kemudian beliau mengingatkan satu hal penting dalam al-amru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar bihasabi qudrati. Kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan hamba. Ini perkara mendasar ya. Sebab ketika seseorang masuk ke dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, keluar dari batas kemampuannya, maka dia tidak akan mengajak kepada yang ma'ruf sudah dan mencegah yang munkar. Akan berbalik, dia akan mengajak kepada yang munkar dan mencegah yang ma'ruf. Ketika seseorang tidak mengetahui kadarnya, tidak mengetahui kedudukannya, masuk ke dalam lingkup al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, sementara kapasitasnya belum bisa, atau bisa hanya dalam perkara tertentu, tapi dia lewatkan batasnya masuk ke dalam perkara lain yang dia belum punya kekuatan kudrah di dalamnya. Al-ikhwah rahimakumullah, akan sangat mengerikan keadaan hamba ketika hamba masuk ke dalam perkara ini sementara tidak mengetahui kadarnya. Akan keluar statement-statement, ungkapan-ungkapan yang mengerikan. Ada pelajaran besar dalam kitab Tauhid terhadap orang jenis seperti ini. Ada pelajaran besar dalam kitab Tauhid terhadap orang jenis seperti ini. Masuk dalam lingkup al-amru bil ma'ruf dalam keadaan tidak memahami, mengetahui kadarnya, kemampuannya, akhirnya lewat batas.
yaitu dalam bab bersumpah menggunakan nama Allah. Terus sekitar bab itu tentang dua orang yang berteman, satunya ahli ibadah, yang satunya lagi pendosa, jelas-jelas pendosa, pelaku dosa. Setiap temannya melihat sahabatnya melakukan dosa, ditegur, tinggalkan perbuatannya. Orang yang ditegur hanya diam, berkomentar, biarkanlah hal ini antara saya dengan Allah, antara saya dengan Tuhan. Si pelaku dosa terjatuh lagi ke dalam dosa, diketahui oleh temannya, ditegur lagi, terjatuh lagi, ditegur lagi, sampai akhirnya ini lewat batas. Keluar pernyataan dari si penegur, lihat ini dosa, betul-betul dosa, dan yang menegur benar menegur karena dosa itu. Hanya lewat batas, dia tidak mengetahui kadarnya di mana. Akhirnya dia bersumpah menggunakan nama Allah, menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni kamu. Allah tidak akan ampuni kamu. Sumpah menggunakan nama Allah, Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Keluar batas, jemaah. Dia tidak tahu kadarnya, kamu itu hamba. Ampunan dan masuk surga bukan hak hamba. Apalagi sampai menggunakan nama Allah. Allah wafatkan kedua-duanya. Allah bangkitkan di hari akhirat. Allah nyatakan, siapa yang berani menggunakan namaku untuk membatasi pengampunanku, bahwa saya tidak akan mengampuni, bahwa saya tidak akan memasukkan ke dalam surga. Akhirnya Allah suruh masuk yang melakukan dosa ke surga, yang menegur ditetapkan masuk ke dalam neraka. Antum bisa pahami peristiwa itu? Jarang ada orang yang bisa mengambil dari hadis itu, mengambil pelajaran penting. Banyak sekali pelajaran dalam hadis itu. Hanya saya ingin tekankan dengan ini nih. Al-amru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, kata Syekh, bihasabi qudrati. Sesuai dengan kemampuan. Sebab kapan orang tidak mengetahui kadarnya, dia akan lewat batas. Apakah lewat batas dalam memberi hukum? Lewat batas dalam hal-hal ini. Dia melewati batasnya sebagai murid. Dia melewati batasnya sebagai ustaz. Dia melampaui batas-batas para ulama. Bahkan lebih mengerikan lagi, melampaui batas-batas ahli ijtihad. Dalam beberapa perkara agama, jangankan para ustaz, para ulama pun tidak diberi hak untuk berbicara, kecuali khawasu ahli ilm, ulama khusus.
yang keluasan ilmunya betul-betul mendalam, hebat. Itu beberapa perkara. Seperti perkara apa? Perkara yang berhubungan dengan maslahah kaum muslimin yang bersifat umum. Perkara yang berhubungan dengan jihad. Dan waspadai al-jarh wa ta'adil, itu bukan sembarang orang yang terjun di dalamnya. Haram bagi orang yang bukan ahlinya. Masuk ke dalam lingkup ini. Al-ikhwah rahimahullah. Kemudian wa yujahidu fi sabilillah. Kewajiban hamba untuk berjihad, mengerahkan segenap kemampuannya di jalan Allah, menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang munafik. Kalau orang paham dan tegakkan ini, tidak akan mungkin dia berhujjah dengan takdir untuk melakukan dosa. Gugur jihad sudah. Sebab harus mengakui kekafiran dan kemunafikan, itu kan takdir. Dan di antara kewajiban yang sangat mendasar dalam Islam, harus ada wala kepada orang-orang beriman, dan harus ada muadah, kebencian, memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta kepada yang diperintah untuk dicintai, membenci kepada yang diperintah untuk dibenci. Ini sirna. Ini sirna. Kapan? Ketika seseorang berhujjah dengan takdir itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian mengambil musuh saya dan musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai sahabat-sahabat, sebagai orang-orang yang kamu serahkan padanya loyalitasmu, pembelaanmu. Jangan. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu beri kepada mereka mawaddah, kecintaan kamu. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah kafir terhadap apa yang datang kepada kalian berupa al-haq. Ditambah lagi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka telah mengusir Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengusir kalian. Antu'minu billahi rabbikum. Padahal kalian semata beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili ibtigha'a mardai. Itu ketika kalian keluar berjihad di jalanku semata mengharapkan keridhaanku. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Lihat bagaimana sifat-sifat ini. Tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian memendamkan, menyembunyikan kepada mereka mawaddah. Wa ana a'lamu bima akhfaitum. Dan saya mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma a'lantum. Dan apa yang kalian nampakkan. Sampai loyalitas yang tersembunyi pun Allah ungkap. Memberi loyalitas, pembelaan terhadap musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, memberi pembelaan terhadapnya dalam bentuk tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Allah Subhanahu wa taala ungkap pula sebagai pelanggaran. Wa may yaf'alhu minkum. Allah tutup dengan penegasan, siapapun yang melakukan hal itu di antara kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang benar. Coba lihat hukum ini. Bagi siapa yang tidak mau melakukan apa? Jangan kalian mengambil musuh-musuhku dan musuh kalian sebagai wali.
Ini prinsip agama yang sangat mendasar. Kalau kita beriman kepada Allah, cinta kepada Allah, pasti melahirkan cinta kepada orang-orang yang Allah cintai dan membenci kepada orang-orang yang Allah benci. Kalau kita betul-betul beriman kepada Rasulullah SAW, pasti akan melahirkan cinta, pembelaan kepada orang-orang yang mencintai Nabi SAW dan membenci kepada orang-orang yang membenci, memerangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian beliau menyebutkan lagi ayat iyatqafukum yakunu lakum a'da'a. Terus lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Wallahu bima ta'maluna basir, sampai akhir ayat. Iya, di ayat yang keempat Allah menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh betul-betul ada untuk kalian teladan yang sangat indah. Teladan yang sangat indah untuk kalian fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan pada orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Siapa yang bersama Nabi Ibrahim? Para nabi dan rasul Allah yang lainnya. Berarti ini manhaj semua nabi dan rasul Allah. Ini agama semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan sebagai apa? Uswatun hasanah, keteladanan yang sangat indah untuk kalian. Apa itu? Itqalu liqaumihim, ketika mereka menyatakan kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, sungguh kami berlepas terhadap kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas terhadap semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafiri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan nampak jelas antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, saling membenci. Ini abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Artinya, kalau mau beriman kepada Allah semata, maka harus tegakkan keteladanan yang sangat indah itu. Cermati ini ayat, ikhwah. Allah mengatakannya sebagai apa? Uswatun hasanah. Untuk siapa? Untuk siapa di sini? Lakum, kalian. Kalian ini siapa? Yang pertama kena sahabat. Iya. Kita masuk kalian. Hah? Iya. Pokoknya semua yang menjadi umat Muhammad alaihi wasallam, kalian. Ini teladan yang sangat indah. Adab yang sangat mulia. Akhlak yang sangat tinggi nilainya. Apa itu? Menyatakan bara', berlepas terhadap orang musyrik dan terhadap semua yang mereka sembah. Bukan hanya orangnya, perbuatannya dan sembahannya. Sekedar menyatakan bara', tidak. Disusul dengan kalimat kafarna bikum, kami kafiri kalian. Disusul lagi dengan kalimat wa bada bainana wa bainakumul adawah, nampak jelas antara kami dan kalian saling memusuhi. Wal baghdha, saling membenci. Abadan, selama-lamanya. Inilah teladan yang baik. Ini akhlak yang sangat mulia untuk kita. Yang seperti ini jamaah, yang merupakan perkara yang sangat jelas, yang merupakan petunjuk Al-Quran, memberi ilmu akan batilnya berhujjah dengan takdir untuk melakukan dosa. Sebab itu mengharuskan apa? Jangan berlepas. Iya, jangan menyatakan hal itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Ayat lain, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan menjumpai kaum. Allah nafikan, tidak ada kaum. Engkau ya Muhammad tidak akan menjumpai kaum. Kaum yang bagaimana? Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sementara
yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Sementara saling memberi mawaddah. Yuwadduna dari kata mawaddah, saling memberi mawaddah terhadap orang-orang yang haddallaha, menentang, menyelisihi, memerangi Allah dan Rasulnya. Ini tidak akan mungkin ada, kata Allah. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, benar keimanannya, tidak akan mungkin memberikan mawaddahnya kepada orang-orang yang menentang, menyelisihi, membenci Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin ada. Dua hal ini tidak mungkin menyatu. Bersamaan dengan berimannya kepada Allah dan hari akhirat, kemudian memberikan mawaddahnya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak mungkin menyatu. Mustahil. Sebab kalau benar keimanannya kepada Allah dan hari akhirat, justru yang ada adalah membenci orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Dan kalau dia sudah memberikan loyalitasnya, mawaddahnya, pembelaannya kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia saat itu telah kafir kepada Allah dan hari akhirat. Dua hal ini tidak mungkin menyatu. La tajidu qauman. Kamu tidak akan jumpai kaum yang seperti ini, kata Allah. Allah tegaskan lebih dalam, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka orang-orang yang menentang itu adalah bapak-bapak mereka, walaupun bapak-bapak mereka, tidak boleh ada mawaddah kepadanya. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Mereka tidak akan berikan mawaddahnya kalau memang jujur dalam beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak mungkin ada mawaddah. Ini penafian mawaddah untuk mereka yang mau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sama dengan ayat sebelumnya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Artinya, ketika kalian sudah beriman kepada Allah semata, baru gugur semua itu pernyataan bara, kekafiran, pernyataan gugur semuanya. Kalau kalian sudah beriman kepada Allah. Sebab yang ada ketika orang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus saling mencintai, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendukung, saling mengajak kepada kebaikan. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalau begini caranya kita beriman, Allah tegaskan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tetapkan di dalam hati mereka keimanan. Dipastikan iman di dalam hati. Wa ayyadahum bi ruhin min. Inilah orang-orang yang Allah kuatkan dengan ruh darinya. Iya, sampai akhir ayat. Di akhir ayat Allah masih menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Iya. Allah memasukkan mereka ke dalam surga, mereka digolongkan sebagai Hizbullah, kemudian dijamin sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Semua ini untuk siapa? Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian tidak memberikan mawaddah. Ini mawaddah cinta karena agama, bukan cinta karena nasab. Nabi mencintai Abu Talib. Nabi cinta Abu Talib, padahal Abu Talib masih berada di atas agama kesyirikan. Allah sendiri menyatakan cintanya. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ini turun sehubungan dengan Nabi tidak berhasil untuk mengislamkan Abu Talib. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah katakan, kamu cintai, berarti ada cinta. Cinta kemenakan kepada pamannya. Ini cinta tabiat. Cinta tabiat tidak pernah diharamkan dalam Islam. Hanya ketika cinta tabiat lewat batas, dalam arti menjadi sebab terlaksananya yang haram, atau menjadi sebab gugurnya kewajiban,
maka cinta itu haram sesuai dengan kadar lewatnya. Adapun yang kita bahas di sini yuwadduna, loyalitas kecintaan sehubungan dengan agama. Misalnya si A mempunyai orang tua B. B ini berada di atas agama menyembah berhala. Dia melihat bapaknya melakukan penyembahan berhala, maka haram bagi si anak untuk memberi cinta sedikit pun juga terhadap perbuatan bapak itu, mentang-mentang dia orang tuanya. Tidak, haram sedikit pun tidak boleh. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, justru yang ada adalah benci kepada bapaknya sehubungan dengan perbuatannya dan penyembahan bapaknya. Benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap masih ada memungkinkan muncul cinta tabiat. Ini termasuk ilmu-ilmu furu' yang harus kita dudukkan di mana? Kalau orang tidak memahami perkara ini, sudah hantam kiri kanan, atas bawah, akhirnya terjungkir sendiri. Saya tidak tahu kemana harusnya mengarah, kemana lawan. Al-ikhwah rahimakumullah. Ayat lain, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ini ayat-ayat lain penekanannya sudah. Yang jelas sudah lewat ayat-ayat yang menegaskan harusnya ada makna loyalitas dan kebencian, yang mana semua ayat ini mengarah kepada titik kita harus membedakan sikap. Ada yang kita cintai, ada yang kita benci, ada yang kita dukung, ada yang betul-betul kita jauhi, musuh. Ini ayat mengarah seperti ini. Ayat lain, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslim sama dengan orang-orang mujrim? Ini kalimat pertanyaan tapi maknanya mengingkari. Tidak mungkin kami akan menyamakan orang muslim sama dengan orang mujrim. Tapi kalau orang berhujjah dengan takdir, orang berhujjah dengan takdir bisa? Tidak akan bisa. Ayat lain, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh sama dengan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Ataukah kami akan menjadikan orang yang bertakwa sama dengan orang-orang fajir? Mustahil. Ini kalimat pernyataan mustahil dari Allah kalau Allah ingin menyamakannya. Sementara kalau berhujjah dengan takdir, kemampuan seseorang untuk membedakan perkara yang Allah bedakan ini akan gugur. Sebab mengarah kepada harus samakan. Lihat ngerinya perkara ini. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihat sawa'a mahyahum wa mamatuhum sama yahkumun. Kata Allah, apakah orang-orang yang terjatuh ke dalam kejahatan menyangka bahwa kami akan menyamakan mereka sama dengan orang-orang beriman dan beramal dengan amalan soleh? Apakah mereka menyangka bahwa kami akan samakan mereka di saat hidup dan mati mereka? Allah menegaskan hukumnya, sa'a ma yahkumun. Betul-betul jahat hukum mereka. Ketentuan cara berpikir mereka itu betul-betul jahat, kata Allah. Apa yang jahat? Menyamakan sesuatu yang sangat berbeda. Ini sangat jelas. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak mungkin sama yang buta dan yang melihat. Walad dhulumatu walan nur.
Tidak akan mungkin sama kegelapan dan cahaya. Walad dhillu walal harur. Tidak akan mungkin sama naungan dan yang terkena matahari. Wa ma yastabil ahya'u walal amwat. Tidak mungkin sama yang hidup dan yang mati. Lihat pembedaan. Ayat yang lain, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala. Allah telah membuat perumpamaan seorang lelaki yang padanya terdapat banyak sekutu, yang mutasyakisun, yang dia diperebutkan oleh sekutu-sekutunya, dengan lelaki yang salama, tulus hanya untuk satu orang. Hal yastawiyani matala. Apakah sama dua perumpamaan ini? Ini perumpamaan tauhid dan syirik. Ini perumpamaan tauhid dan syirik. Kita tidak bahas, hanya penekanannya hal yastawiyani matala. Allah bedakan antara tauhid dan syirik. Daraballahu mathalan 'abdan mamluka la yaqdiru ala syai' wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun. Perhatikan kalimat hal yastawun. Apakah sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Di situ intinya, kebanyakan mereka tidak berilmu, kedangkalan ilmu, kekurangan ilmu, rendahnya kemampuan memahami. Akhirnya mereka menyamakannya. Wa daraballahu mathalan rajulain ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai' wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl wa huwa ala siratin mustaqim. Ini juga perumpamaan tauhid dengan kesyirikan. Ini punya pembahasan tersendiri, membahas perumpamaan dalam Al-Quran. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya kitab khusus untuk kitab khusus yang mengurai perumpamaan ini. Ini salah satu metode pengajaran dalam Al-Quran, memahamkan dengan cara memberi perumpamaan. Ini metode yang sangat luar biasa, praktis, jitu, dan sangat mengena untuk memahamkan sesuatu dengan melalui perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga, mereka lah yang betul-betul beruntung. Lihat penekanan ayat-ayat ini, wa nadha'iru dzalik mimma yufarriqu Allahu fihi baina ahli al-haqqi wal batil wa ahli at-ta'ati wal ma'siyah wa ahli al-birri wal fujur wa ahli al-huda wad dalal wa ahli al-ghayyi wal rasyad wa ahli as-sidq wal kadhib. Kata beliau, dan berbagai ayat yang semisal ini yang di dalamnya Allah membedakan antara ahli al-haq dan yang batil, antara orang yang taat dengan pelaku maksiat, antara orang yang baik dengan orang yang jahat, antara orang yang berada di atas petunjuk dan orang yang sesat, antara orang yang menyimpang dan yang berada di atas tuntunan, antara orang yang jujur dan orang yang dusta. Allah bedakan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal ini. Pembedaan. Tetapi faman syahida al-haqiqata al-kauniyah duna al-haqiqati ad-diniyah sawwa baina hadhihi al-ajnas al-mukhtalifah allati farraqa Allah bainaha ghayat at-tafriq. Tetapi siapa yang mampu menyaksikan hakikat kauniyah saja tanpa melanjutkannya dengan hakikat diniyah, maka dia akan dijerumuskan ke dalam menyamakan perkara-perkara yang sangat berbeda ini yang Allah telah bedakan dengan sehebat-hebat pembedaan. Ini kekeluaran yang pertama yang muncul. Coba lihat. Ini jalur penyesatan muncul sudah sama. Padahal Allah sangat membedakannya. Dari mana lahir kesesatan ini? Syuhudnya hanya syuhud apa? Kauniyah. Apa syuhud kauniyah? Kemampuan berpikirnya hanya meyakini betul-betul semuanya ciptaan Allah. Semuanya. Kan tidak ada yang keluar. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Semuanya kehendak Allah.
semuanya, akhirnya ridha terhadap ketentuannya, baik atau buruk, semuanya dari Allah. Ridalah terhadapnya. Hanya sebatas ini akan diserahkan. Ini kekafiran pertama sudah muncul sudah. Kemudian menyusul hatta ta'ula bihi hadhihi taswiyah ila an yusawwiya bainallahi wa bainal asnam. Kesesatan menyamakan ini, ketidakmampuan membedakan sehingga terjatuh untuk menyamakan ini berlanjut sampai menyamakan Allah dengan berhala. Disinilah hakikat agama kesyirikan, agama orang musyrikin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, Allah in kunna la fi dhalalin mubin idnusawwikum bi rabbil alamin. Ucapan orang musyrikin di dalam neraka. Di saat mereka melihat sudah kengerian akibat perbuatannya, sumpah mereka menyatakan kebenaran ini. Sumpah mereka menyatakan kebenaran ini. Allah, demi Allah, in kunna, sungguh betul-betul dulunya kami di saat di dunia lafi, betul-betul berada dalam dhalalim mubin, kesesatan yang sangat jelas. Ini orang musyrikin mengakui. Apa kesesatannya? Ketika nusawwikum, perhatikan kalimat nusawwikum dari kata taswiyah. Ketika kami nusawwikum, menyamakan kalian bi rabbil alamin, dengan Rabb alam semesta. Ini ilmu tentang hakikat syirik jamaah. Kita dapat ilmu penting bahwa orang musyrikin di zaman Nabi, syiriknya mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah dalam ibadah. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Kesesatan ini muncul kenapa? Dari dasar kesesatan lain. Apa itu? Kesesatan menyamakan sesuatu yang berbeda. Sama. Menyamakan sesuatu yang berbeda ini kesesatan. Apa dasar kesesatannya? Ini juga kesesatan. Apa dasar kesesatannya? Ma'rifat yang sangat terbatas, hanya syuhud terhadap hakikat kauniyah, berhujjah dengan takdir, sehingga sama. Coba lihat rentetan kesesatannya. Bal qad alal amru bihaula ila an sawwallaha bikulli mawjud wa ja'alu ma yastahiquhu min al-ibadati wat-ta'ah haqqan li kulli mawjud id ja'aluhu huwa wujudul makhluqat wa hadha min a'zamil kufri wal ilhad bi rabbil ibad. Bahkan lihat kesesatannya berlanjut. Apa tadi akhir kesesatannya? Menyamakan antara Allah dengan sembahan selain Allah. Ini berlanjut. Mereka akhirnya menyamakan Allah dengan semua yang ada. Bukan hanya yang disembah selain Allah, tapi semua yang ada. Mereka menjadikan apa yang merupakan haknya Allah berupa ibadah dan ketaatan juga haknya semua yang ada. Kenapa? Sebab mereka telah sampai ke dalam paham Allah adalah keberadaan makhluk itu sendiri. Inilah yang dikenal dengan wahdatul wujud, hululiyah, penyatuan. Di sini antum hanya mengalir, wah ada orang berpaham seperti itu. Bodohnya itu orang. Tapi dari mana? Kenapa sampai muncul paham itu? Syekh lihat ilmunya, Syekh urutkan itu. Sampai di mana muncul paham itu?
Dan ini kata beliau adalah sebesar-besar kekafiran, sebesar-besar penentangan terhadap Rabb alam semesta, Rabb hamba. Haula yasilu bihimul kufru ila annahum la yashhaduna annahum ibad. Mereka sampai, mereka ini adalah orang-orang yang kekafiran, menyeret mereka kepada kekafiran dalam bentuk mereka tidak mampu menyaksikan dirinya lagi sebagai hamba. Tidak hamba bermakna mu'abbadun, dan tidak pula hamba yang bermakna abidun. Hamba ada dua maknanya. Hamba sebagai mu'abbad, dan ini belum membedakan kafir dan beriman. Hamba sebagai abid, disinilah keislaman, keimanan. Kalau yang ini tidak itu, tidak itu. Paham ya? Kalau yang ini, iya, jenjang agamanya dia bukan hamba dalam makna mu'abbad, bukan hamba lagi, apalagi hamba dalam makna abid. Sebab apa? Mereka mempersaksikan syuhud mereka terhadap diri mereka bahwa diri mereka lah al-haq, sebagaimana ditegaskan oleh taghut mereka. Ini syaitan mereka yang tertinggi kesesatannya, seperti Ibnu Arabi, tidak pakai al. Kalau Ibnul Arabi ini imam dari imam-imam ahli sunnah dari kalangan Malikiyah. Tapi kalau Ibnu Arabi ini dia setan manusia. Sahibil fusus. Iya. Syekhul Islam namanya mengatakan Sahibil fusus, pengarang al-fusus. Ibnu Arabi punya kitab Fususul Hikam. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya bantahan khusus terhadap kitab itu. Ar-Raddul Aqwam ala ma fi Fususil Hikam. Itu ada dalam Majmu' Fatawa jilid 2 halaman 362 dan seterusnya. Dan yang semisal dia dari kalangan mulhidin, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sengaja masuk ke dalam agama untuk mengada-ngadakan agama, kerusakan dalam agama. Siapa yang semisal dia? Ibni Sab'in. Iya, Ibni Sab'in. Namanya Abdul Haq Ibni Sab'in. Ini terkenal dengan kalimat-kalimat kekafirannya. Mirip dengan Ibnu Arabi. Kita biasa mendengar, iya, menyembah di masjid, menyembah di gereja sama saja. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Iya. Saya menyembah Tuhannya di masjid atau menyembah anjing, dan itu sama saja. Saya mengatakan subhanallah atau subhani, maha suci saya, sama saja. Itu kalau orang sudah masuk ke dalam syuhud ini. Syuhud yang bukan syuhud hakikat kauniyah, bukan pula syuhud hakikat dunia. Ini syuhud ini mengerikan yang ini. Tapi dasarnya di mana? Kerendahan syuhud, terbatas hanya pada syuhud kauniyah. Meninggalkan syuhud diniyah, akhirnya diseret kepada ketidakmampuan membedakan. Sebab sudah berhujjah dengan takdir, harus menyamakan. Diseretlah. Pertama, kafir beriman sama, dosa ini dengan ketaatan sama, sebab semuanya kehendak Allah. Berentet masuk, akhirnya menyamakan Allah. Awalnya menyamakan perbuatan makhluk dulu. Akhirnya dia lihat, lihat lebih jauh lagi, menyamakan Allah dengan berhala yang disembah selain Allah. Diseret lebih dalam lagi, menyamakan Allah dengan semua yang ada, termasuk dirinya. Akhirnya kamu adalah Tuhan, saya adalah Tuhan. Tidak lagi, tidak ada perbedaan. Tuhan hamba sama saja. Ini kengerian yang sangat menjijikkan. Kata beliau, wa yashhaduna annahum humul abiduna wal ma'budun. Mereka syuhud bahwa mereka hamba dan sekaligus yang disembah.
Wa hadza laysa bisyuhudin li haqiqah. Ini bukan syuhud terhadap hakikat, bukan hakikat kauniyah, bukan pula diniyah. Bal huwa dalalu wa 'ama. Dia murni kesesatan dan kebutaan. An syuhudil haqiqatil kauniyah, dari syuhud terhadap hakikat kauniyah. Di mana? Haitsu ja'alu wujudal khaliqi huwa wujudul makhluq. Sebab dia sudah, di mana mereka sudah menjadikan keberadaan pencipta adalah keberadaan makhluk. Wa ja'alu kulla wasfin madmum wa mamduh na'atan lil khaliq wal makhluk. It wujudu hadha wa wujudu hadha 'indahum. Dan mereka sudah menjadikan sifat, semua sifat yang tercela dan semua sifat yang baik sebagai sifat bagi pencipta dan makhluk. Sebab mereka sudah sampai ke dalam paham keberadaan ini adalah keberadaannya yang ini di sisi mereka. Adapun orang-orang ammal mu'minuna billahi wa rasulih, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, awamuhum wa khawasuhum, yang umum dan khususnya. Ini perhatikan istilah ini. Syekhul Islam menggunakan istilah juga, awam dan khas, dan semuanya orang beriman. Sebab ada orang yang beriman, keimanannya kepada Allah sudah diterima. Orang beriman, muslim. Iya. Hanya penghambaannya kepada Allah masih bersifat umum, belum dalam. Ada yang lebih dalam lagi. Baik. Jadi walaupun mereka orang awam dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka ini semuanya adalah ahlul kitab, ahlinya kitab yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi ahlina minan nas, sungguh hanya milik Allah ahlin, hanya milik Allah ahli-ahli dari manusia. Hebatnya kedekatan orang ini sampai Nabi mengatakan ahlin. Qila, maka Nabi ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ahlinya Allah itu? Kata Nabi SAW, ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah ahlinya Allah dan orang khususnya Allah. Ini penggunaan kata khassah, khusus. Mereka ini ya'lamuna anna Allah rabbu kulli syai'. Ini prinsip yang benar sudah. Mereka betul-betul yakin bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, wa maliku, penguasa segala sesuatu, wa khaliqu, pencipta segala sesuatu. Ini prinsip, mulai awal-awal prinsip. Wa annal khaliqa subhanahu mubayyinun lil makhluk. Mereka ahli Quran ini betul-betul yakin bahwa pencipta subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Mereka yakin tidak mungkin makhluk menyatu dengan Allah, tidak mungkin Allah merasa kepada makhluk. Mereka sangat yakin tidak mungkin keberadaan Allah adalah keberadaan makhluk, atau sebaliknya keberadaan makhluk adalah keberadaan Allah. Ini prinsipnya ahli Quran, ahlinya Allah. Ini bukan sembarang wali sudah ini kalau sudah dikatakan ahli Allah. Dan langsung Nabi yang mengatakannya. Orang Nasara kata beliau, wan Nasara innama kaffarahumullah bi an qalu bil hulul wa ittihadir rabb bil masih khassa. Fa kaifa biman ja'ala dzalika 'amman fi kulli makhluk. Orang Nasara, tidaklah Allah mengkafirkan mereka. Allah nyatakan orang Nasara sebagai orang kafir dengan sebab mereka menyatakan hulul, penyatuan, penggabungan Tuhan dengan Al-Masih. Ini orang Nasara kafir karena ini. Untuk Al-Masih saja, khusus satu saja sudah kafir. Terus bagaimana lagi kafirnya dengan mereka yang menjadikan Allah menyatu terhadap seluruhnya. La ilaha illallah. Al-ikhwah rahimakumullah. Paham sesat ini mempunyai cabang-cabang uraian kesesatan
yang menjadi dasarnya. Cabang-cabang uraian kesesatan yang menjadi dasarnya. Banyak dasarnya. Di antara dasarnya yang banyak tersebar di masyarakat Indonesia, Allah ada di mana-mana. Ini kesesatan yang mendasar. Allah ada di mana-mana. Wujud Allah ada di mana-mana. Keberadaan Allah ada di mana-mana. Akhirnya, kalau semakin hebat, Allah ada di dalam hati. Itu masuk dalam penyatuan sudah. Kalau semakin hebat pendalamannya, sudah dia rasakan ada Tuhan dalam dirinya. Ini hululiyah, ittihadiyah. Sementara Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih itu tinggi di atas langit. Ar-Rahman, langsung Allah mengatakan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih itu tinggi di atas langit. Allah mempertakuti hambanya dengan sifat ini. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari Dia yang di atas langit? Wa huwal qahiru fawqa ibadi, Dialah yang berkuasa fauqah, di atas semua hambanya. Hanya kesesatan ini punya dasar fikiran yang salah. Dia memahami ayat secara tidak benar. Wa huwa ma'akum aynama kan. Dia bersama kalian dimanapun. Aynama kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal ayatnya mengatakan wa huwa ma'ah. Kata ma'ah, dia ma'ah. Ini ma'ah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Pahami sesuai dengan bahasa Arab. Mau lebih dalam lagi, lebih tepat lagi, urai dalam tafsir. Ma'a bermakna mutlaqul musahabah. Tidak harus ma'a itu di samping kita. Walaupun ada juga ma'a, saya bersama kitab saya, ini ma'a juga. Saya ma'a kitabi, saya bersama kitab saya, ini ma'a. Matahari bersinar sepanjang perjalanan, matahari bersama kita. Di bulan purnama kita keluar berjalan. Sepanjang perjalanan bulan bersama kita. Bersama tidak? Padahal dia tinggi di atas. Itu bersama juga. Ada orang tua mengatakan, pergi nak. Pergilah menuntut ilmu. Saya bersamamu. Benar kalimat ini? Benar, bersama. Walaupun dia tetap ada di Depok. Sementara anaknya pergi belajar ke Yaman. Saya bersama. Dia terus merasakan kedekatan sebab dia doakan anaknya. Sesekali dia telepon. Padahal jauh, tapi tetap bersama. Ini makna bersama. Sekarang bersamanya Allah sesuaikan dengan sifat-sifatnya Allah. Jangan sesuaikan dengan pikiran kita. Jangan sesuaikan dengan perasaan kita. Jangan sesuaikan dengan maunya kita. Allah mengatakan dia tinggi di atas arsy, tinggi di atas segalanya. Nyatakan Allah tinggi di atas segalanya dan bersama dengan hambanya. Bukankah Allah melihat hamba? Bukankah Allah mengawasi hamba? Bukankah Allah mendengar hamba? Adakah kebersamaannya lebih hebat dari itu? Bukankah Allah terus mengetahui hamba? Tidak ada yang pernah lepas dari ilmunya Allah, pendengaran Allah, pandangan Allah, pengawasan Allah. Ini ilmu yang menegaskan betul-betul Allah bersama kita. Dan dia tinggi di atas. Jelas ini? Ini kesempurnaan akal menggabungkan dua sifat ini. Tetapi ketika orang dangkal fikirannya, maka dia tidak mampu menggabungkannya. Lagi pula, kalau kita tidak mampu menggabungkannya, susah sekali dipahami Ustaz. Gampang cara memahaminya. Ada makhluk
Saya sudah contohkan. Ada makhluk tinggi di atas, tetapi bersama kita. Lihat di saat bulan purnama misalnya. Kita mau jalan-jalan ke pantai, lihat pemandangan. Sepanjang perjalanan, bulan bersama kita. Bersama tidak? Hah? Menyinari kita. Bersama. Sudah puas, balik arah ke gunung. Tetap bulan bersama kita? Ya. Kemanapun kita, bulan bersama kita. Dan dia tetap tinggi di atas. Kalau makhluk saja bisa menggabungkan dua sifat ini, tinggi di atas dan bersama kita, sinarnya terus menyertai kita, bukankah pencipta makhluk lebih bisa? Bukankah pencipta makhluk lebih bisa? Jelas ini? Jadi secara akal sangat mudah dipahami. Hanya masalahnya jamaah, ini dia. Kesesatan tidak mampu membedakan. Sudah menyamakan Allah. Sampai-sampai dia berumpamakan Allah itu ada di mana-mana seperti ini nih. Gelas. Allah itu masukkan air susu. Iya, aduk. Iya. Maka Allah ada di mana-mana. Itu menyatu sudah. Itu membatasi Allah dalam gelas sudah. Itu keyakinan hululiyah yang sangat menjijikkan. Ingat, orang Nasara kafir karena menganggap Allah menyatu dengan Al-Masih. Jangan tanyakan lagi kafirnya, orang yang menganggap Allah menyatu dengan semua makhluk atau menganggap Allah menyatu dengan dirinya, ada dalam hatinya la ilaha illallah wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka betul-betul tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Coba lihat langit jamaah. Langit sangat besar, sangat luas, sangat tinggi. Adakah makhluk? Kalau ada yang mengatakan langit di dalam hati saya, maka ada yang lebih gila dari dia? Bisakah hal ini? Bisa? Langit menyatu di dalam hati saya? Bisa? Bisa? Mustahil dengan kemustahilan yang paling mustahil. Kenapa? Karena kemahabesaran langit. Sementara langit tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan kebesaran kursi. Dan kursi pun terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebesaran arsy. Dan jangan perbandingkan sang pemilik arsy dengan arsy-Nya. Cobalah cermati hadits ini. Hanya satu hadits yang sahih dalam perbandingan besarnya langit ini dengan kursi dan arsy. Dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Hanya hadits ini saja. Nabi membuat perumpamaan. Luasnya langit dan bumi yang disebut dalam Al-Quran wasi'ah kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah wasi'ah. Wasi'ah artinya melingkup. Masjid ini wasi'ah Depok wasi'ah masjid ini. Artinya apa? Luasnya Depok melingkup masjid ini. Sekarang kursi wasi'ah langit dan bumi. Langit dan bumi itu dilingkup oleh kursi. Berapa perbandingannya? Kata Nabi, langit dan bumi seperti gelang. Seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Itu langit dan bumi seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Nampak kebesarannya langit dan bumi? Lenyap oleh kebesaran kursi itu. Terus arsy yang Allah sifati dengan kata azim, maha besar. Itu sifatnya arsy, azim, sangat besar, maha besar, sesuai dengan kadarnya arsy. Kata Nabi, perbandingan kursi dengan arsy seperti gelang pula dilempar di tengah padang pasir. Jadi langit dan bumi dengan arsy tidak boleh langsung, tidak bisa.
Iya. Dibuat perantara dulu supaya bisa. Iya. Langit dan bumi dengan kursi seperti gelang dilempar tengah padang pasir. Kursi jika dibandingkan dengan arsy seperti gelang pula di tengah padang pasir. Luasnya itu arsy. Terus Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia memberitahu ilmu memberi ilmu. Allah yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy. Coba pahami ilmu ini. Merinding betul, takut betul. Orang yang sudah memahami ilmu ini kemudian mendengar ada orang yang memahami Allah di dalam hati, betul-betul mengecilkan Allah, betul-betul merendahkan Allah, dan merupakan kemustahilan yang paling mustahil semenjak adanya kata mustahil. Al-ikhwah rahimakumullah. Yang ada di dalam hati adalah ilmu, keimanan akan kebesaran Allah, kemuliaan Allah, bukan Allahnya. Allah tinggi di atas arsy. Itulah yang menghubungkan kita. Di dalam hati kita yakin bahwa la ilaha illallah. Kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Itu ilmu di dalam hati. Itu yang ada dalam hati, keimanan, ilmu, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ilmu inilah yang mengontrol, mengingatkan kita bahwa Allah betul-betul mengawasi kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Mereka tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Itu satu jalur. Iya. Jadi banyak jalur ya sampai ke dalam penyatuan. Syaitan mempunyai banyak jalur supaya orang meyakini penyatuan itu. Orang-orang Hindu Buddha punya juga jalur. Orang Nasara punya jalur penyesatan. Orang-orang Yahudi punya jalur. Aliran kepercayaan punya jalur. Tarekat Sufiah punya jalur. Bagaimana mereka sesatkan? Semuanya mengarah kepada ini, kekafiran yang paling kafir. Al-ikhwah rahimakumullah. Lanjut kata beliau, orang yang beriman, ahli Quran, ahlinya Allah, khassatu, orang-orang khususnya Allah, ya'lamun, sangat meyakini bersamaan dengan prinsip yang di atas, annallah, bahwa Allah amara bi ta'ati, telah memerintah untuk mentaatinya, wa ta'ati rasuli, dan mentaati rasulnya, wa nahaan ma'siyati, wa ma'siyati rasuli, dan sangat yakin bahwa Allah telah melarang untuk maksiat kepada Allah dan maksiat terhadap rasulnya, wa annahu la yuhibbul fasad, mereka pun sangat yakin Allah tidak pernah mencintai, bahkan sangat membenci kerusakan, wa la yarda li ibadihil kufr, orang yang merupakan ahli Quran pun sangat yakin bahwa Allah tidak akan pernah ridha untuk hamba-hambanya terhadap kekafiran, wa anna 'alal khalqi ay ya'buduhu wa fayuti'u amrah, dan mereka pun sangat yakin bahwa kewajiban makhluk adalah beribadah kepada Allah dan mentaati ketentuannya, wa yasta'inu bihi, masuk pembahasan lain, dan agar supaya mereka meminta pertolongan kepada Allah dalam mewujudkan penghambaan dan mentaati perintahnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat ini jamaah, ayat yang paling dahsyat. Ayat ini merupakan kesimpulan seluruh ilmu Quran. Ayat yang kapan kita baca, maka Allah akan menjawabnya dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi, sebagaimana dalam hadis sahih, hadis qudsi. Allah menjawab, inilah antara saya dengan hamba. Antara saya dengan hamba, kata Allah, ada pada ayat ini. Kita dengan Allah di sini pembahagiannya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Inilah prinsip ahli Quran, khassah,
Jadi sekarang Syekh tidak, kalau awal-awal pembahasan ibadah kepada Allah, pemurnian ibadah, sekarang sudah diungkap penggandengan ibadah, isti'anah, diungkap sudah. Kalau sebelumnya iyyaka na'budu saja yang dibahas, inilah penghambaan yang benar. Sekarang sudah digandengkan dengan wa iyyaka nasta'in, dimasukkan satu persatu ilmu ini. Tapi dalam uraian pembahasan demi pembahasan. Ini metode pemaparan yang sangat menguasai ilmu. Ini metode pemaparan yang sangat menguasai ilmu. Pengarang tahu kapan memasukkan ilmu ini, kapan memasukkan ilmu ini, kapan berpindah kepada pembahasan selanjutnya. Ini masuk kepada pembahasan yang lain. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas dalam melaksanakan perintah? Penghambaan kita sudah jelaskan tadi malam bahwa ubudiyah yang harus ditegakkan sehubungan dengan perintah apa? Apa ubudiyah sehubungan dengan perintah? Melaksanakannya ikhlas kepada Allah di atas petunjuk karena cinta kepadanya, mengharap kepadanya, takut terhadap ancamannya. Dengan penjagaan fala ta'taduha, jangan sampai kalian melewati batas. Syaitan ketika sudah tidak mampu menghalangi seseorang untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, maka dia mempunyai cara yang sangat hebat untuk menjadikan ibadah dan kebaikannya tetap tertolak. Yaitu dengan cara apa? Melampaui batas. Syaitan sudah tidak bisa halangi dia untuk berzikir. Sebelumnya lalai betul, tidak pernah mau mengenal Tuhan, mengingat-ingat Allah. Tidak. Tapi mulai sadar, ketika dia berzikir, dia merasakan kenikmatan. Tidak bisa lagi dihalangi. Sudah masuk ke dalam zikir. Sudah, syaitan dorong masuk, tetapi dilebihkan. Akhirnya melakukan zikir-zikir yang tidak di atas petunjuk. Ini lewat batas. Akhirnya berzikir tidak, berzikir dan ataupun tidak berzikir sama saja, tertolak. Ini lewat batas. Ini dikenal dengan kata ghulu. Lewat batas. Dan ini penyakit yang sangat mengerikan jamaah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Tidak ada yang membinasakan umat-umat sebelum kalian kecuali Nabi menyebutkan diantaranya ini al-ghulu, lewat batas. Ini penyakit penghancur umat. Penyakit penghancur umat. Ini dulu. Kelompok sesat pertama muncul dari kalangan kaum muslimin adalah yang kena penyakit ini. Dulu. Khawarij. Yang kata Nabi, kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Sementara salatnya orang Khawarij, luar biasa. Bacaan Qur'annya luar biasa, puasanya luar biasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalian sahabatku akan merasa kecil, akan merasa rendah jika dibandingkan dengan salatnya mereka, bacaannya mereka. Tetapi semua itu tidak punya makna. Sebab apa? Sudah lewat batas. Ini memberi ilmu jamaah. Pelajari sholat dengan batas-batasnya. Pelajari puasa lengkap dengan batas-batasnya. Masuk ke dalam al-amru bil ma'ruf, pelajari batas-batasnya. Semuanya mempunyai batas. Ada batas masuk, ada batas lewat. Ada batas ketika kita sudah masuk,
Lewati berarti sudah masuk. Ada batas lewat. Iya. Batas sebelumnya namanya penyepelean. Batas yang lewat itu ghulu. Dan seluruhnya haram, terlarang dalam Islam. Ini termasuk ilmu yang sangat mendasar. Memahami hudud. Memahami hudud. Iya. Batas-batasan. Yang kadang kita istilahkan dengan furuq. Ilmu pembeda itu. Harus, misalnya hasad, haram hasad, haram hasad. Kita punya dalil secara umum hasad terlarang, tapi ternyata ada dalil yang membatasi, ada batasan. Ada hasad yang boleh, ada hasad yang boleh. Haram dusta, tapi ada beberapa dalil dusta di beberapa hal boleh. Kita harus tahu batasan-batasan. Wajib melakukan ini, tetapi dalam kondisi tertentu haram. Wajib baca Al-Quran, atau minimal membaca Al-Quran lebih afdal daripada berzikir. Iya, ya tidak. Tapi haram membaca Al-Quran di saat rukuk dan sujud. Dan tidak ada keafdalan membaca Al-Quran. Iya, membaca Al-Quran kalah keafdalannya dengan apa? Bacaan doa rukuk dan sujud. Itu lebih afdal. Itu yang wajib dibaca. Membaca Al-Quran haram. Pada tempatnya. Harus tahu hudud, batasan-batasannya. Kalau orang tidak memiliki ilmu tentang batasan ini, kemudian menjadi orang yang pandai berkomentar, maka dia tidak akan melahirkan kebaikan. Yang akan lahir dari dia hanyalah kerusakan yang lebih. Karena itulah penyelamat hamba adalah ketika dia mampu menjaga lisannya, mengetahui kadar dirinya di mana. Al-ikhwah rahimakumullah. Terakhir, bagaimana yang dimaksud dengan menjadikan orang kafir sebagai wali? Seperti apa contohnya? Orang kafir melakukan Natal. Orang Nasara melakukan Natal, merayakan Natal, kita ikut memberi dukungan. Iya, itu loyalitas. Ini masuk di dalamnya selamat Natal. Itu masuk di dalamnya. Hanya hukumnya berjenjang-jenjang. Loyalitas ini berjenjang-jenjang. Ada yang hukumnya kafir, ada yang dosa besar, ada yang tidak sampai ke situ. Sesuai dengan kadarnya. Hanya itu bentuk-bentuk loyalitas. Jadi loyalitas terhadap orang kafir, memberikan dukungan, menyatakan cinta, memberi pembelaan, memberi bantuan dalam perkara-perkara yang merupakan prinsip dasar, perkara-perkara agama mereka, sesuatu yang merupakan ciri khusus mereka. Ingat, dalam perkara yang merupakan agama mereka, prinsip dasar mereka, ciri khusus mereka, syiar-syiar mereka. Selain itu tidak. Iya. Selain itu tidak. Kalau orang kafir makan nasi, kita makan nasi juga. Tasyabbuh dengan orang kafir? Bukan, itu bukan prinsip dasar mereka. Iya. Mereka makan pizza, kita juga makan pizza. Itu bukan prinsip dasar, bukan syiarnya mereka itu. Iya. Mereka minum Coca-Cola, kita minum juga Coca-Cola. Oh, ini tasyabbuh ini. Ini dari mana paham tasyabbuh seperti itu? Itu masuk dalam pembahasan kalau halal halalkan, haram haramkan. Tetapi ketika orang kafir melakukan perayaan agama, dan yang paling mengerikan, yang paling nampak di Indonesia dan di seluruh dunia, loyalitas terhadap orang kafir di saat tahun baru. Siapa yang merayakannya? Siapa yang merayakan tahun baru? Siapa yang menanti detik-detik jam 12 malam itu? Dengan berbagai acara.
Siapa yang mengeluarkan segenap kebahagiaannya menanti hal itu? Siapa? Itu tidak bisa lagi dipungkiri. Pernyataan loyalitas tingkat tinggi sudah. Terlibat besar. Sampai ungkapan kebahagiaan dinanti dan dinantikan. Menjadi sesuatu yang sangat sakral. Itu detik-detiknya itu. Pada detik jam 11 menit 59 detiknya dihitung 1, 2, 3, 41, 51, 58, 59, 60. Lihat bagaimana proses itu. Itu suasana ibadah. Itu suasana membesarkan sesuatu. Dan itu adalah syiar agama kekafiran. Saya rasa tidak ada yang tidak paham bahwa itu adalah tahun baru Masehi. Jelas-jelas namanya Masehi. Kenapa terlibat? Itu loyalitas. Kalau orang mau melakukan penghambaan kepada Allah, harus membebaskan diri dari hal itu. Jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba orang-orang kafir. Hamba Allah akan mencintai semua yang Allah cintai. Perbuatan yang Allah cintai dia akan cintai. Orang-orang yang Allah cintai dia akan cintai. Dan mengharuskan membenci perbuatan dan orang-orang yang Allah benci. Baik. Ini contoh-contoh menjadikan orang kafir sebagai wali. Banyak ya bentuk contohnya. Ada kitab kecil Syekh Shalih bin Fauzan, Al-Wala wal Bara. Itu singkat, kecil, tetapi luar biasa dalam ilmunya. Dalam membahas Al-Wala wal Bara. Mau lebih hebat lagi? Iqtida Shiratal Mustaqim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu luar biasa, mengurai kaidah-kaidah dalam perkara ini. Baik, sekian dulu. Subhanakallah walhamdulillah.